Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Esos MAP, NIDN 09319005, dosen program studi ilmu pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Sinjai. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan video pengajaran. Video ini merupakan pernyataan dosen pada unjuk kerja Tridharma dosen, atau biasa kita kenal PDD UKT PT Bidang Pengajaran. Video pengajaran ini sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen. Mata kuliah yang saya akan bawakan dalam video pengajaran ini adalah birokrasi pemerintahan. Mata kuliah ini merupakan kepakaran saya, di mana saya diberikan sebagai pengampu atau penanggung jawab mata kuliah tersebut. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah birokrasi pemerintahan, yang pertama adalah sikap, di mana bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dengan menginternalisasi dan mengamalkan nilai-nilai keislaman yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua adalah pengetahuan, menguasai konsep dasar dan teori politik pemerintahan dan sejarah perkembangan pemerintahan tingkat nasional hingga desa. Yang ketiga, keterampilan, mampu mengaplikasikan konsep dan teori politik kepemimpinan negara, demokrasi, dan pemerintahan. Mampu menganalisis teori dan konsep pemilu dan partai politik dalam sistem politik demokratis dan isu terkini dalam konteks pemerintahan. Ketiga, keterampilan khusus, mampu melakukan analisis konsep dan teori politik kepemimpinan negara, demokrasi, dan pemerintahan. Selanjutnya, kemampuan yang diharapkan dalam sub capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, sub CPMK pertama, mengelola waktu belajar sesuai lingkup dan tugas dalam perkuliahan birokrasi pemerintahan. Sub CPMK kedua, mahasiswa mampu menjelaskan arti penting birokrasi. Sub CPMK kedua, mampu mahasiswa menjelaskan konsep-konsep dasar birokrasi, mazhab dan aliran birokrasi. Sub CPMK keempat, mahasiswa mampu menjelaskan kultur sosial dan birokrasi. Sub CPMK kelima, mahasiswa menjelaskan sejarah birokrasi pemerintahan di Indonesia. Sub CPMK ke-6, mahasiswa menjelaskan pendekatan dan teori dalam studi birokrasi pemerintahan. Sub CPMK ke-7, mahasiswa menjelaskan tentang birokrasi dan politik. Sub CPMK ke-9, mahasiswa mampu menjelaskan tentang format-format politik birokrasi. CPMK ke-10, mahasiswa mampu menjelaskan tentang birokrasi dan demokrasi. Sub CPMK ke-11, mahasiswa menjelaskan patologi demokrasi. Sub CPMK ke-12, mahasiswa mampu menjelaskan birokrasi politik dan korupsi di Indonesia. Sub CPMK ke-13, mahasiswa mampu menjelaskan tentang akuntabilitas birokrasi. Sub CPMK ke-14, mahasiswa mampu menjelaskan reformasi birokrasi dan rasionalisasi birokrasi. Sub CPMK ke-15, mahasiswa mampu menjelaskan referencing government. Kemudian, bahan kajian atau materi pembelajaran pertemuan pertama dan kedua itu menjelaskan ilmu pemerintahan sebagai suatu ilmu, konsep ilmu dan syarat-syarat ilmu, ilmu pemerintahan sebagai ilmu, arti penting ilmu pemerintahan. Kajian minggu ketiga menjelaskan perkembangan paradigmatik ilmu pemerintahan. Yang pertama, konsep paradigma ilmu dan ilmu pemerintahan. Yang kedua, perkembangan paradigmatik ilmu pemerintahan internasional. Yang ketiga, perkembangan paradigmatik ilmu pemerintahan di Indonesia. Yang keempat, birokrasi dan demokrasi suatu penghampiran teoretik. Yang kelima, manajemen kelembagaan birokrasi pemerintahan sipil dan good governance. Yang keenam, apa dan siapa demokrasi di Indonesia, profil, struktur, dan kinerja birokrasi sebagai organisasi rasional. Yang ketujuh, sistem rekrutmen dan penempatan aparatur sipil negara. Yang kedelapan, ujian tengah semester. Yang kesembilan, perkembangan kekuasaan birokrasi pemerintah dan netralitas kekuasaan birokrasi. Yang kesepuluh, sistem karir dan pengembangan aparatur birokrasi. Yang kesebelas, peraturan disiplin dan pemberhentian aparatur birokrasi negara. Yang ke-12, sistem penggajian dan remunerasi aparatur birokrasi negara. Yang ke-13, birokrasi sebagai masyarakat modern. Yang ke-14 sampai
Pertemuan ke-15, diskusi kelompok terkait dengan birokrasi dan sistem masyarakat modern. Yang ke-16, itu dilakukan ujian akhir semester. Metode digunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana delivery itu adalah fokus untuk pemberian mata kuliah di dalam ruang kelas, mencakup diskusi, ceramah, dan menggunakan teknologi. Yang kedua, interaction, di mana saya sebagai dosen telah berinteraksi dengan mahasiswa terkait dengan mata kuliah birokrasi pemerintahan. Begitupun sebaliknya, mahasiswa berinteraksi dengan saya sebagai dosen, dan begitu juga mahasiswa dengan mahasiswa lainnya terkait dengan mata kuliah birokrasi pemerintahan ini. Yang ketiga, itu ada asesmen. Asesmen ini adalah bahan penilaian, di mana yang dinilai adalah seluruh proses perkuliahan yang telah dilakukan, baik itu tugas, diskusi, maupun kuis, dan ujian akhir semester dan ujian tengah semester. Jumlah SKS mata kuliah birokrasi pemerintahan itu berjumlah 3 SKS. Adapun bobot penilaian mata kuliah birokrasi pemerintahan ini, yang pertama adalah kehadiran, itu berjumlah 20%. Yang kedua, tugas praktikum itu 15%. Yang ketiga, ujian tengah semester atau UTS itu 20%. Kemudian ujian akhir semester atau UAS itu 35%. Kemudian pengamatan dosen itu 10%. Berikut ini proses pembelajaran mata kuliah birokrasi pemerintahan dengan materi sejarah birokrasi pemerintahan. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukurannya untuk Allah, salawat serta salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas sejarah birokrasi Indonesia. Jadi sebelum kita membahas terkait dengan materi sejarah birokrasi Indonesia ini, tentu saya absen dulu ya. Pertama, Melisa Aryani, Nur Afni, Nurlaili Ramadhani, Anissa Bahar, Mutamima, Nur Amalia, Rismawati, Tasriyadi, Rahmat, Fahrul Naldi. Jadi sejarah birokrasi Indonesia ini kita akan membahas, tentu seluruh mahasiswa pasti mengetahui atau pernah membaca terkait dengan sejarah birokrasi di Indonesia. Tetapi sebelum kita membahas terlalu panjang terkait dengan birokrasi Indonesia, tentu ada capaian pembelajaran yang insya Allah akan dicapai oleh mahasiswa. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik birokrasi kolonial di Indonesia, serta menganalisis bagaimana sistem pemerintahan kolonial membentuk struktur birokrasi yang sentralistik dan diskriminatif. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi tantangan birokrasi pasca kemerdekaan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan arah kebijakan birokrasi pada Orde Lama. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis struktur birokrasi Orde Baru yang sentralistik dan militeristik. Yang kelima, mahasiswa mampu mengevaluasi reformasi birokrasi di Indonesia pasca 1998, termasuk desentralisasi, penerapan prinsip good governance, serta tantangan birokrasi di era digital dan globalisasi. CPMK yang diharapkan mahasiswa menjelaskan sejarah birokrasi pemerintahan kolonial. Jadi, baik mahasiswa sekalian, hari ini kita akan menelusuri sebuah perjalanan panjang yang jarang disadari dampaknya secara langsung dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan birokrasi di Indonesia. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Mengapa kita mengurus dokumen seringkali banyak melalui meja dan tanda tangan? Atau mengapa kebijakan publik itu sering terasa lambat sampai ke masyarakat? Jawabannya tentu kita bisa telusuri terkait dengan sejarah birokrasi di Indonesia. Pertama, birokrasi era kolonial.
Yang pertama, struktur sentralistik atau pemerintahan Hindia Belanda berpusat mengendalikan seluruh wilayah. Jadi sistem pemerintahan pada zaman era kolonial ini, sistemnya itu adalah sentralistik. Artinya berpusat kepada pemerintahan kolonial Belanda. Itu biasanya tempatnya di Batavia. Kalau Batavia dulu itu di mana? Jakarta sebagai pusat pemerintahan kolonial. Jadi semua keputusan penting baik administratif, hukum maupun fiskal ditentukan oleh pemerintahan kolonial. Kemudian sistem pangrepraja, artinya elit pribumi dimanfaatkan sebagai alat kontrol pemerintah kolonial. Jadi pemerintah kolonial ini menggunakan elit lokal, bangsawan atau raja di daerah. Jadi dulu kan di Indonesia ini adalah bukan sistem pemerintahan bupati gubernur, tetapi sistem kerajaan. Itulah yang digunakan oleh kolonial Belanda sebagai perpanjangan tangan kekuasaan kolonial Belanda. Kemudian mereka itu diberikan jabatan struktur pemerintahan sebagai pangrepraja atau penguasa pemerintahan lokal. Tetapi setelah diberikan kekuasaan, ditunjuk sebagai raja, tentu harus tunduk pada perintah kolonial itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ada efisiensi untuk eksploitasi. Birokrasi dirancang untuk memastikan keuntungan dari sumber daya alam. Yang keempat, pegawai dominan orang-orang Eropa atau bangsa-bangsa luar. Jabatan tinggi diduduki oleh orang Eropa, sedangkan pribumi itu terbatas pada perannya yang sangat rendah. Jadi jabatan-jabatan penting di pemerintahan itu seperti residen, gubernur hingga direktur selalu dipegang oleh orang-orang luar atau orang bangsa Eropa. Tidak untuk diberikan kepada pribumi atau orang-orang lokal. Orang pribumi hanya menduduki jabatan-jabatan rendah atau pembantu administrasi di wilayah yang sudah diberikan kewenangan. Hal ini mencerminkan diskriminasi rasial dalam birokrasi kolonial, serta menunjukkan rendahnya akses pendidikan tinggi bagi pribumi. Kemudian kita lanjut birokrasi awal kemerdekaan. Jadi pada masa awal kemerdekaan, birokrasi Indonesia mengalami transisi besar dari struktur kolonial menuju identitas nasional yang baru. Pembentukan kementerian dan lembaga negara baru menjadi prioritas utama untuk menjalankan roda pemerintahan. Dan struktur yang ada sebelumnya itu masih diwarisi oleh kolonial, tetapi pemerintah baru berupaya menggantikannya dengan institusi yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Yang prioritas utama adalah pada awal kemerdekaan itu adalah pembentukan kementerian dan lembaga negara seperti Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, Pertahanan dan lain-lain. Cuma tantangan utama dalam birokrasi awal kemerdekaan ini itu adalah minimnya sumber daya manusia yang terlatih dan keterbatasan infrastruktur administrasi akibat penjajahan berkepanjangan. Jadi SDM pada saat itu karena sistem pendidikan waktu itu hanya diberikan kepada orang-orang yang berpengaruh. Kemudian sistem birokrasi, sistem pemerintahan yang administratif itu masih terbatas karena panjangnya sistem penjajahan pada saat itu. Kemudian kita masuk di birokrasi Orde Lama. Sentralisasi yang pertama adalah sentralisasi kekuasaan. Kalau saya mau tanya kepada mahasiswa, birokrasi Orde Lama itu zamannya siapa? Soekarno atau Soeharto? Soekarno. Ya. Pertama, sentralisasi kekuasaan. Presiden Soekarno memegang kendali penuh, memusatkan arah birokrasi. Jadi sentralisasi kekuasaan ini berlaku demokrasi terpimpin, menandai perubahan besar dalam wajah birokrasi di Indonesia.
Jadi Presiden Soekarno itu memegang kendali penuh, memusatkan arah birokrasi. Artinya sentralisasi kekuasaan ini adalah semua terpusat kepada Presiden. Konsep duit tunggal, keterlibatan kuat angkatan bersenjata Republik Indonesia atau disebut ABRI dalam pemerintahan. Keterlibatan kuat angkatan bersenjata Republik Indonesia dalam pemerintahan, yang pertama ini adalah konsep ini merujuk pada kerjasama erat antara Presiden dan ABRI dalam memimpin negara. Kedua, ABRI bukan hanya sebagai kekuatan militer, tetapi juga terlibat langsung dalam fungsi pemerintahan dan birokrasi sipil. Jadi yang menduduki jabatan-jabatan birokrasi pada saat itu di pemerintahan itu diberikan diberikan oleh ABRI juga. Makanya saat sekarang ini banyak yang menganggap bahwa presiden kita itu memunculkan di fungsi ABRI atau duit tunggal ini, diberikan jabatan tentara aktif. Tetapi mudah-mudahan itu tidak terjadi saat sekarang ini. Karena kalau itu terjadi, maka kita akan kembali ke sistem birokrasi seperti dulu lagi, bukan sistem birokrasi modern. Kemudian dipolitisasi dan ideologisasi. Birokrasi menjadi alat penyebaran ideologi revolusi dan pembangunan politik. Jadi birokrasi itu menjadi media penyebaran gagasan, atau seperti yang biasa kita dengar dan kita baca itu gagasan Soekarno itu ada Nasakom. Nasakom apa itu? Nasionalisme, agama, dan komunisme, menggabungkan tiga ini. Baik, jadi selanjutnya itu birokrasi Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Kalau Orde Baru siapa di sini? Saya kira Soeharto ya. Jadi birokrasi Orde Baru ini itu dikomandoi oleh Pak Soeharto. Birokrasi Orde Baru ini ada 4 poin. Yang pertama adalah stabilitas dan pembangunan. Stabilitas dan pembangunan ini fokus utama pada stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Jadi Orde Baru muncul sebagai respon terhadap kekacauan politik pasca 1965. Kemudian pemerintah menekankan stabilitas sosial sebagai syarat utama untuk pembangunan. Kemudian yang ketiga, birokrasi diposisikan sebagai penggerak utama pembangunan melalui program Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun. Kemudian Bappenas sebagai perencana makro pembangunan. Yang ketiga adalah penyaluran bantuan luar negeri yang dikawal lewat sistem birokrasi. Cuma dampak positif stabilitas dan pembangunan ini adalah pertumbuhan ekonomi itu pasti akan tinggi dan pembangunan infrastruktur meluas. Yang kedua dulu Dewi fungsi ABRI. Dewi fungsi ABRI ini, ABRI memiliki fungsi ganda dalam bidang pertahanan dalam pemerintahan. Jadi konsep Dewi fungsi ABRI ini itu melegitimasi keikutsertaan militer dalam ranah sipil dan birokrasi. Itu hampir sama tadi pada saat Orde Lama. Kemudian perwira militer menduduki jabatan penting seperti gubernur, bupati, dan dinas bahkan menteri. Yang ketiga, Kopri sebagai wadah PNS. Jadi birokrasi Orde Baru itu membentuk pegawai negeri disatukan di bawah satu organisasi tunggal sejak 1971. Pasti kita sudah mengenal kata Korpri itu pada saat Orde Baru. Kemudian yang keempat, koruptif dan sentralistik. Jadi dominasi kekuasaan yang berujung pada praktik korupsi dan nepotisme. Ini jadi penyakit dalam birokrasi kita dulu. Bahkan sampai sekarang Orde Baru, Orde Lama, dan demokrasi itu tentu masih itu yang merajalela terkait dengan koruptif atau korupsi dan nepotisme dalam birokrasi kita. Birokrasi era reformasi.
Ini birokrasi era reformasi itu mulai 98 sampai 2014. Pertama, desentralisasi kekuasaan. Otonomi daerah diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 22 1999. Jadi daerah-daerah itu diberikan otonom atau mengurus daerahnya sendiri, pemerintahnya sendiri. Itu sudah diperkuat dalam undang-undang. Kemudian lahirnya KPK tahun 2022. Sampai sekarang masih ada namanya korupsi, apa namanya? Apa itu KPK? Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu dibentuk pada tahun 2002 untuk bagaimana memberantas korupsi. Sudah ada lembaganya, namun tidak bisa habis itu ya manusia-manusia yang korupsi itu. Kemudian yang ketiga, reformasi birokrasi. Dimulai upaya besar-besaran untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan. Keempat, meritokrasi dan transparansi, menekankan pada sistem berbasis kinerja dan keterbukaan publik. Kemudian, birokrasi di era kontemporer, 2014, mulai dari 2014 sampai saat sekarang ini. Pertama, percepatan digitalisasi. Percepatan digitalisasi ini implementasi e-government dan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pasti kita sudah tahu dan sudah merasakan terkait dengan sistem birokrasi berbasis digitalisasi ini. Tentu di sistem pelayanan di kantor-kantor atau dinas-dinas ini masih sudah banyak melalui sistem online seperti perizinan online dan bahkan mengurus KTP KK itu biasa secara online. Birokrasi bersih dan melayani. Fokus pada integritas dan otoritas pelayanan publik yang prima. Pemerintah memperkuat nilai-nilai akuntabilitas dan integritas dalam tubuh ASN, aparatur sipil negara. Jadi, kedua ditekankan prinsip ASN sebagai pelayan, bukan penguasa. Jadi kalau kita berada dalam birokrasi, diberikan kewenangan untuk melayani masyarakat, jangan kita seolah-olah sebagai penguasa di dalamnya. Kita harus melayani dengan baik. Pengembangan ASN profesional, peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur sipil negara. Jadi peningkatan kompetensi profesionalisme ASN ini tentu didorong oleh semangat meritokrasi dan peningkatan kapasitas SDM birokrasi. Jadi ada beberapa hal atau sistem untuk melakukan pengembangan ASN profesional itu. Yang pertama itu tentu melalui pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kompetensi masing-masing ASN. Kemudian keempat, adaptasi teknologi. Tantangan untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi terkini. ASN atau yang berada dalam sistem birokrasi itu tentu diharapkan terus melakukan inovasi-inovasi supaya melakukan pengembangan terkait dengan sistem pelayanan, utamanya sistem pelayanan digitalisasi. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian atau dari mahasiswa untuk materi di atas yang sudah saya sampaikan. Silakan. Ya, silakan sebutkan namanya. Terima kasih atas kesempatan ini. Perkenalkan, nama saya Nasriadi. Pertanyaan saya itu bagaimana karakteristik birokrasi pada masa kolonial di Indonesia dan apa dampaknya terhadap tatanan pemerintah lokal saat itu? Jadi karakteristik, saya langsung saja jawab. Jadi karakteristik dan dampaknya terhadap apa tadi? Terhadap pemerintah lokal. Terhadap tatanan pemerintah lokal. Jadi birokrasi di Indonesia, terutama pada masa pemerintahan Hindia Belanda, itu Belanda masih bersifat sentralistik, otoriter dan hierarkis. Kekuasaan administratif sepenuhnya berada di tangan pemerintah kolonial. Jadi semua kekuasaan atau semua kekuasaan mulai dari pusat sampai di bawah itu tentu masih dalam kendali pemerintah kolonial pada saat itu. Tentu tadi saya sudah sampaikan bahwa pejabat-pejabat yang ditempatkan di daerah-daerah atau wilayah tertentu, tentu itu adalah orang-orang
bangsa luar atau orang-orang Eropa, tidak diberikan kepada pribumi. Itu pun kalau diberikan orang-orang pribumi, itu tentu harus tunduk kepada pemerintah pusat itu sendiri. Dampaknya bagaimana adalah sistem pemerintahan lokal menjadi tidak otonom. Jadi kalau daerah misalnya Kabupaten Sinjai ini diberikan penguasa di Kabupaten Sinjai, itu masih berada di kendali kolonial Belanda misalnya, itu tentu pemerintah Kabupaten Sinjai tidak bisa melakukan pengembangan terhadap daerahnya karena semuanya tergantung dari pusat atau tergantung kewenangan dari kolonial Belanda itu sendiri. Jadi harus dia taat dan patuh kepada pemerintah kolonial. Kemudian muncul dualisme kekuasaan antara pejabat kolonial dan pemimpin tradisional. Dampak yang ketiga adalah birokrasi menjadi alat pengawasan dan eksploitasi, bukan pelayanan publik. Jadi kekuasaan di wilayah-wilayah itu hanya dijadikan alat pengawasan atau eksploitasi sumber daya alam, baik eksploitasi SDM-nya maupun dia mengeksploitasi manusianya. Jadi kekuasaan atau sistem birokrasi di bawah itu bukan mengutamakan sistem melayani masyarakat, tetapi dijadikan alat kontrol bagaimana dijadikan untuk mengawasi daerah-daerah tersebut. Masih ada? Satu lagi? Ya, satu lagi. Maksud saya pertanyaannya, apa saja reformasi birokrasi yang menonjol pada masa Orde Baru dan bagaimana dampaknya terhadap efisiensi dan pelayanan publik? Jadi apa saja reformasi birokrasi yang menonjol pada Orde Baru dan bagaimana dampaknya terhadap efisiensi dan pelayanan publik. Jadi pada masa Orde Baru 1966 sampai 98, reformasi birokrasi itu tentu dijalankan melalui pertama penataan ulang struktur kelembagaan pemerintahan. Jadi bagaimana melakukan penataan struktur yang ada di lembaga pemerintahan. Kemudian yang kedua, profesionalisasi aparatur negara atau dalam hal ini ASN. Jadi bagaimana caranya supaya aparatur sipil negara ini selalu menjaga profesionalisme dalam sistem birokrasi kita. Kemudian penguatan kontrol pusat melalui sistem pelaporan dan pengawasan berjenjang. Jadi dulu seluruh kegiatan-kegiatan yang di bawah wilayah-wilayah atau pemerintah di bawahnya tentu masih terkontrol oleh pemerintah pusat. Jadi seperti itu. Mungkin hanya itu. Untuk selanjutnya silakan adik-adik sekalian mahasiswa membuat sebuah makalah untuk nantinya dikumpul dan dijadikan tugas sebagai salah satu penilaian dosen. Jadi itu adalah salah satu penilaian saya, mengumpulkan makalah atau mereview materi saat ini. Sekian dari saya. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video pembelajaran yang telah saya sajikan. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.